Sahabat Bubal Bukti, baru-baru ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi baru saja melakukan soft launching untuk sebuah aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi Sitangguh. Seperti apa ya fungsi dari aplikasi Sitangguh ini? Yuk kita simak podcast kali ini bersama Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Kabupaten Bekasi, Bapak Mukhlis, beserta Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB, Teh Tuti Nurholifah Yassin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bubal Bukti, kembali lagi dalam program acara Apa Kabar Bekasi. Episode hari ini bersama saya Nadia Vita Adisti dan kita sudah kedatangan dua narasumber sekaligus. Ya, sekarang kita juga lagi ada di suasana yang berbeda nih ya. Kita langsung menggeruduk kantor BPBD Kabupaten Bekasi. Ada apa ya di BPBD Kabupaten Bekasi? Oke, kita langsung aja menyapa para narasumber kita di sini. Udah ada Kepala Pelaksana. Ada Bapak Mukhlis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh dong Pak, sapa-sapa sahabat Bubal Bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bubal Bukti. Oke, dan satu lagi narasumber berikutnya itu ada Ketua FPRB, yaitu ada Teteh Tuti. Assalamualaikum Teh, apa kabar? Apa kabar, baik, alhamdulillah. Boleh nih Teh disapa-sapa dulu sahabat Bubal Bukti di rumah. Assalamualaikum sahabat Bubal Bukti. Oke. Nah, sahabat Bubal Bukti, kali ini kita langsung aja membahas kepada Kepala Pelaksana dulu ya, sahabat Bubal Bukti ya. Oke Pak, selama 6 bulan ke belakang ini program apa aja nih Pak yang udah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bekasi? Baik, terima kasih Mbak Adis. Yang pertama kita lakukan adalah waktu itu ada tanggap darurat di akhir Februari sampai dengan awal Maret terkait dengan tingginya curah hujan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kemudian di sekitar Jabodetabek juga yang air kirimannya dari Cikeas dan Bogor sebagian yang mengarah Kabupaten Bekasi, sehingga ada kurang lebih 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi ini terendam dengan banjir sampai dengan kita meningkatkan status dari tanggap darurat itu dari akhir Februari sampai dengan awal Maret. Nah itu yang kemudian cukup menguras tenaga kita juga semua yang ada di Kabupaten Bekasi, dan alhamdulillah dapat kita lalui dengan baik sehingga 1 minggu atau 10 hari setelah tanggap darurat kondisinya sudah mulai stabil baik. Kemudian yang kedua kegiatan yang kita lakukan adalah dalam rangka menyambut Idul Fitri ya. Itu kita melaksanakan dan membangun posko-posko. Ada 4 posko yang kita bangun. Yang pertama itu ada di Gedung Juang, kemudian ada di PMI, kemudian yang ketiga ada di PT Ibu ya, Indo Beras Unggul, dan yang terakhir di perbatasan Karawang dan Bekasi, itu ada di Gedung Waringin. Alhamdulillah kebetulan ini juga dilombakan memang di Jawa Barat, dan Kabupaten Bekasi mendapatkan ranking kedua di Jawa Barat ya. Selamat untuk BPBD Kabupaten Bekasi. Ya, terima kasih. Dan ini juga tentunya atas kerjasama dari semua pihak gitu ya, termasuk relawan, rekan-rekan FPRB ya, sehingga kita saling bahu-membahu membantu proses mudik lebaran ya, kemudian kita membagikan takjil juga di posko-posko kita, dan alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik dan animo masyarakat juga positif kebagiannya ya. Kemudian kegiatan yang ketiga, kita melaksanakan HKB, Hari Kesiapsiagaan Bencana. Nah ini HKB ini secara serentak kita lakukan di Kabupaten Bekasi ini dengan melibatkan sampai dengan 27.000 orang lebih. Wow, banyak ya, banget ya. 27 orang lebih. Bentuk kegiatannya kita melaksanakan simulasi hampir di semua tempat umum ya, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Nah itu di perkantoran-perkantoran, kemudian di sekolah-sekolah ya, di tingkat kecamatan mungkin ada kantor camat, polsek, swasta juga, dan ini semua bisa berjalan dengan baik seperti ini
karena memang didukung juga oleh FPRB, terutama dengan Tekniti ini yang cukup membantu kita dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan, termasuk simulasi tadi, sehingga bisa melibatkan sampai dengan 27 orang dan kita memecahkan rekor muri. Rekor muri. Ya, rekor muri. Oke. Rekor muri apa nih Pak yang penting dari data HKB tersebut? Iya, dari jumlah peserta terbanyak. Jumlah peserta terbanyak. Jadi rekor yang sudah pernah tercatat itu 3.000. Demikian, saya kurang tahu juga itu gimana ya 3.000. Tapi yang jelas kita melampaui jauh sampai dengan 27.000 dengan simulasi hampir semua bentuk bencana kita simulasikan. Yang paling banyak tentunya karena melibatkan orang banyak itu simulasi untuk gempa bumi. Nah, tapi di beberapa daerah juga kita lakukan simulasi-simulasi ya seperti tanah longsor, apa yang harus kita lakukan, angin puting beliung, langkah-langkah apa, kemudian kalau banjir, bagaimana penyelamatannya dan sebagainya. Oke, untuk tujuannya apa nih Pak terkait peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana dan juga didapatkannya rekor muri tersebut? Ya, tujuan yang paling utama itu adalah transfer knowledge. Kita menyampaikan kepada masyarakat ini loh yang harus kita lakukan apabila terjadi bentuk bencana. Ya, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa karena memang urusan bencana ini bukan hanya urusan pemerintah semata, tapi semua pihak harus terlibat dalam proses bagaimana kita dalam menghadapi bencana yang ada. Bencana yang ada ini tentunya tidak bisa kita kurangi. Ya, yang bisa dikurangi itu adalah resikonya. Bagaimana apabila terjadi bencana, masyarakat yang terdampak dari bencana itu dapat kita tekan dan minimalisir sekecil mungkin. Makanya kemudian pemerintah membentuk forum pengurangan risiko bencana. Nah, jadi ini yang nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini BPBD ya, Kabupaten Bekasi. Bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga nanti kita harapkan sangat kecil masyarakat yang akan terkena dampak dari bencana-bencana yang ada di Kabupaten Bekasi. Oke. Tadi kan Bapak menyinggung soal FPRB. Nah, kita langsung bergeser lanjut ke Tekniti ya Pak ya. FPRB itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi FPRB itu adalah forum pengurangan resiko bencana, di mana seperti yang tadi Pak Kalab sudah sampaikan, kita akan sulit untuk mengurangi bencana, tapi apabila resikonya bisa kita kurangi, maka dampak yang terjadi di masyarakat juga akan berkurang. Jadi kita harapkan dengan adanya forum ini bisa membuat masyarakat tersadar atau teredukasi bagaimana caranya evakuasi mandiri dan sebagainya. Nah, sebenarnya tugas dan juga tujuan dari FPRB ini tuh apa aja? Ya. Jadi tugas dan tujuan dibentuknya FPRB ini banyak gitu. Jadi salah satunya adalah untuk menyadarkan masyarakat atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya persiapan atau pengurangan resiko dari bencana. Jadi seperti yang kita ketahui, misalnya ada bencana seperti tsunami yang di Aceh dengan yang di Jepang itu beda, padahal dampaknya di kita lebih tinggi. Tapi kalau di Jepang itu mereka sudah siap, sudah masyarakatnya sudah teredukasi dan pemerintahnya juga sudah bekerja sama dengan sedemikian rupa dengan masyarakat, sehingga dampaknya langsung untuk masyarakat itu sangat amat ringan. Beda dengan kita yang di Aceh gitu kan, gitu. Nah, untuk FPRB itu sendiri sudah tersebar di mana aja tadi? Alhamdulillah, mungkin ini juga patut diapresiasi oleh kita semua bahwa FPRB di Kabupaten Bekasi ini adalah FPRB yang insya Allah satu-satunya yang sudah membentuk seluruh kecamatan se-Kabupaten Bekasi, dan insya Allah dalam bulan ini sudah selesai seluruh desa. Jadi kita sudah membentuk bukan hanya tingkat kecamatan, tapi tingkat desa juga sudah kita bentuk. Jadi anggotanya sudah lebih banyak ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, yang bisa menjadi anggota FPRB ini siapa aja nih? Apakah mahasiswa atau dari dinas-dinas terkait atau seperti apa? Jadi unsur yang ada di FPRB itu adalah 5 unsur. Jadi 5 elemen, yaitu ada pemerintah tentu saja gitu kan yang akan memfasilitasi semuanya gitu. Terus kemudian ada dari wirausaha, terus kemudian ada dari baik dari industri ataupun dari pengusaha lokal misalnya. Terus kemudian juga dari akademisi,
baik guru-guru ataupun akademisi-akademisi di universitas itu juga bisa menjadi anggota FPRB. Kemudian tentu saja teman-teman media, karena kita juga zaman sekarang amat sangat penting untuk mensiarkan hal-hal yang baik di FPRB ini. Terus kemudian juga dari teman-teman masyarakat. Nah, masyarakat ini banyak elemen di Kabupaten Bekasi, ada dari KNPI, Karang Taruna dan sebagainya, itu semua bisa menjadi anggota. Itu hanya saja mungkin untuk pengurus inti, nah itu ada beberapa gitu yang akan menjadi pengurus gitu. Dan menurutku Teh sendiri ini setiap misalnya ada bencana di Kabupaten Bekasi selalu ada di situ ya Teh ya? Insya Allah. Keren banget tuh, perempuan lagi berani loh. Semangat. Apa nih Teh yang melatar belakangnya Teh untuk bisa aku harus ikut? Ya. Sebetulnya banyak kalau kita bicara bencana, banyak yang tidak tahu di Kabupaten Bekasi ini sebetulnya banyak bencana. Bahkan kemarin terakhir kita ngobrol sama PSDM provinsi juga, emang ada bencana apa di Kabupaten Bekasi kan gitu. Jadi itu juga yang melatar belakangi saya untuk ikut turun, karena mungkin ketika kita turun bersama-sama dengan teman-teman media juga tentunya itu bisa meringankan kinerja dari teman-teman di BPBD gitu. Makanya FPRB ini dibentuk dengan Pak Bupati sebagai pembinanya langsung. Jadi diharapkan masyarakat bisa terdampak baik dengan adanya FPRB. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Kalak nih Pak. Sejauh ini untuk di Kabupaten Bekasi sendiri nih Pak, daerah mana saja Pak yang menjadi rawan bencana? Ya, seperti tadi saya sampaikan pada saat tanggap darurat kemarin itu ada 18 kecamatan yang terdampak banjir, ya. Kemudian longsor di Cibarusah dan di Cabang Bungin, ya, serta di Cikarang Selatan, ya. Kemudian kalau yang banjir tadi itu hampir semua wilayah utara Kabupaten Bekasi itu hampir semua itu terdampak, ya, terdampak karena memang kita di Kabupaten Bekasi ini daerah hilir, ya. Nah, kemudian untuk bencana angin puting beliung itu tidak bisa ditentukan detiknya karena memang dia berpindah-pindah, ya. Sebagian di Cikarang Pusat, kadang di Serang Baru, kadang di Setu, ya, kemudian di Sukatani dan sebagainya, ya, berpindah-pindah. Nah, untuk kekeringan ini biasanya yang ngalamin itu yang pertama Cibarusah. Dia memang catchment areanya, luasannya itu memang cukup luas. Karena memang daerah di Cibarusah ini agak susah untuk air, ya. Kemudian yang kedua sebagian Bojongmangu dan sebagian Serang Baru. Itu 3 wilayah kecamatan kita yang memang hampir setiap datangnya musim kemarau, 3 lokasi ini memang kita akan support dengan air bersih terus. Ya Pak, untuk musim penghujan dan juga musim kemarau ini kan merupakan bencana tahunan ya Pak, ya, yang sering terjadi setiap tahunnya. Mungkin persiapannya seperti apa nih Pak dari BPBD itu sendiri maupun dari FPRB itu sendiri? Kalau dari BPBD tentunya yang pertama kita melakukan himbauan, dan makanya kita nanti itu ada aplikasi Si Tangguh, ya. Kemudian kita memasang EWS yang ada di kali-kali gitu, ya. Nah, nanti alat EWS ini pada saat tinggi muka airnya tertentu itu nanti dia akan mengirim sinyal baik terhadap alat-alat yang kita pasang di publik, di tempat-tempat masyarakat, ya, atau di tempat-tempat umum, di kantor desa mungkin, atau di musola atau masjid, atau di salah satu rumah penduduk, ya. Dan ini juga selain tersambung ke publik tadi, juga tersambung ke aplikasi yang akan kita siapkan ke depan ini, sehingga nanti penanganan terhadap banjir, karena memang domain kita ini luar biasa terkait dengan banjir ini, memang fokus sekali kita yang terkait dengan banjir ini, sehingga nanti ini akan mempermudah kita, ya, masyarakat bisa berinteraksi langsung melalui aplikasi, ya. Nah, tentunya motor penggeraknya siapa? Yaitu seperti FPRB tadi yang saya sampaikan, bahwa salah satu tujuan dibentuknya FPRB bagaimana untuk kita bisa bahu-membahu dalam rangka bagaimana menanggulangi dan mengurangi risiko bencana, ya. Berarti FPRB ini perannya sangat penting apa ya, untuk mengedukasi dan juga mensosialisasikan bagaimana cara mengurangi risiko dari bencana, ya Teh. Nah, untuk persiapannya sendiri seperti apa nih Teh untuk menyambut bencana di tahunan itu? Ya, kayaknya kalau bencana nggak pernah kita sambut, Teh. Insya Allah, jadi seperti
BPBD ini menyiapkan toolsnya, kami dari FPRB insya Allah akan menyiapkan SDM-nya, di mana SDM-nya juga harus bisa selain mengedukasi masyarakat, bisa juga mempengaruhi lingkungan sekitar untuk bersiap dalam menghadapi bencana gitu. Jadi dampak yang terasa oleh masyarakat, misalnya biasanya harus mengungsi sekian ribu orang, tapi karena mereka sudah siap sebelumnya, apalagi tadi sudah disampaikan akan dipasang EWS di beberapa titik yang mungkin itu juga akan sangat membantu kami di FPRB dalam mengedukasi masyarakat. Ya Pak, dari tadi kan Bapak ini menyinggung soal aplikasi. Sebenarnya aplikasi apa nih Pak yang sudah dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Bekasi? Ya, aplikasi yang kita siapkan itu namanya Sitangguh. Ya, Sitangguh itu singkatan dari Sisi Informasi Tanggap, Akurat, dan Handal dalam penanggulangan bencana tentunya di Kabupaten Bekasi ya. Nah, aplikasi ini nantinya itu yang pertama akan menyambungkan dari EWS yang sudah kita pasangkan di kali-kali yang memungkinkan membawa air banjir, baik itu karena banjir kiriman maupun karena hujan yang ada di Kabupaten Bekasi ya. EWS ini Early Warning System, kalau bahasa Bekasinya peringatan dini lah, ya peringatan dini. Nah, sehingga nanti dapat mempermudah penanganan dari bencana banjir yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan yang kedua, dalam aplikasi ini juga nanti ada sistem pelaporan ya terhadap kondisi wilayah terkait dengan kebencanaan ya, yang itu nanti kita minta dilaporkan oleh aparatur yang ada di bawah, tentunya dibantu oleh FPRB di tingkat desa, Destana, Katana kalau di kelurahan mungkin ya. Nah, sehingga data ini menjadi informasi buat kita. Informasi ini kita olah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan ya. Nah, ini juga selain terkait dengan pelaporan kondisi wilayah, juga pada saat bencana, nah itu masyarakat bisa melapor langsung. Dia foto, tentukan titik koordinatnya dan sebagainya, kemudian dia laporkan, diterima oleh Pusdalop nanti yang ada di BPBD, kemudian ditindaklanjuti oleh Pusdalop oleh personil kita yang kita siapkan. Memang kita piket 24 jam setiap harinya. Nah, sehingga nanti secara akuntabel juga masyarakat bisa melihat bahwa apa mekanismenya itu seperti apa sampai dengan nanti pelaksanaan tindak lanjut, kemudian ke lapangan kita lakukan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan. Misalnya pada saat laporan air sudah 1 meter misalnya ya di kapal ini gitu misalnya ya. Nah, maka kemudian yang perlu kita bawa dari sini adalah mungkin perahu ya. Kalau kemudian di tempat yang banjir itu banyak penduduk, kita bawa tenda berikut dengan makanan. Kemudian nanti bisa juga kita ngeling dengan teman-teman yang ada di Dinsos untuk menyiapkan dapur umum. Ya, jadi sehingga mempercepat. Kalau selama ini yang terjadi kan hanya laporan by phone banjir. Kita nggak tahu banjirnya semana gitu ya. Jadi kita harus ke lapangan dulu asesmen, baru tim kedua turun lagi bawa ke barang. Ya. Nah, setelah selesai pelaksanaan nanti dari yang saya contohkan tadi misalnya banjir, nanti dari pihak personil yang ke lapangan tentunya dibantu oleh relawan, ada FPRB dan sebagainya, kemudian dilaporkan ke Pusdalop lagi bahwa kita sudah melakukan tindak lanjut. Nah, kemudian dari pihak Pusdalop nanti yang aplikasinya menyampaikan lagi ke setiap pelapor bahwa itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, langsung kemudian kita minta juga penilaian dari si pelapor tadi atau masyarakat lah kita anggapnya bahwa rating dari pelayanan yang kita berikan itu kira-kira bintangnya dari 1 sampai 5 itu di berapa. Nah, hasil itu nanti akan kita rekap sebagai bahan evaluasi kita juga, selain untuk IKM ya, indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan kita, juga sebagai bahan evaluasi. Mungkin ada kekurangan-kekurangan baik itu dalam pelaksanaan di lapangan atau mungkin bahkan dari aplikasinya yang masih perlu penyempurnaan. Nah, mungkin sebelumnya nih Pak, kalau dari aplikasi Sitangguh itu kan gampang ya Pak, tinggal foto, terus titikkan lokasi, ya, masuk laporan. Ya. Nah, sebelum ada aplikasi Sitangguh ini, proses untuk melaporkan terjadinya bencana itu seperti apa Pak? Ya, itu hanya by phone, ada call center dan sebagainya. Dan kemudian yang paling penting, yang terkait dengan EWS tadi, selama ini alat EWS kita pasangkan katakan di salah satu kali misalnya ya, kali Malang gitu misalnya, pintu 7 gitu. Jalan Kosta apa daerah kalau saya nggak salah itu. Nah, kemudian di masyarakat, di publik ada 3 alat. Misalnya di Kampung Kraman 1,
di Harjang Mekar satu, di Cikarang Kota satu misalnya seperti itu. Nah, pada saat tinggi muka air naik, maka alat yang di publik akan menyala, memberikan sinyal bahwa tinggi muka air sudah mencapai sekian meter misalnya, atau sekian sentimeter, maka masyarakat yang ada di sana bersiap-siap untuk melakukan evakuasi mandiri. Karena di saat alat di sana di publik berbunyi, itu ada range waktu, ada rentan waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam baru air sampai ke lokasi. Tapi kan yang tahu itu hanya masyarakat di sana. BPBD tidak tahu itu selama ini. Paling mereka lapornya by phone like design. Tapi dengan adanya aplikasi ini terkoneksi dengan aplikasi, dan kemudian yang di aplikasi juga mengeluarkan sinyal dan ada tanda sirenanya di kita. Nah, itu cara kerja dari AWS tadi dengan disupport oleh aplikasi ini. Enggak Pak, zaman sekarang memang sudah masuk ke zaman digitalisasi ya Pak, ya apa-apa semua serba digital ya. Nah, kalau dari FPRB sendiri nih Teh Tuti, bagaimana tanggapannya mengenai aplikasi Si Tangguh ini? Oh, kalau kami dari FPRB sangat amat mengapresiasi atas dibentuknya atau dibuatnya aplikasi ini, karena ini sebagai wujud nyata gitu ya, untuk memfiltrasi informasi-informasi yang masuk ataupun informasi-informasi yang keluar ke masyarakat. Terus juga kemudian sebagai upgrading data. Jadi seringkali di masyarakat itu kita lapor ini ada kekurangan ini atau ada banjir karena ini dan sebagainya. Nah, itu untuk sampai ke BPBD dan untuk ditindaklanjuti itu biasanya membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan adanya aplikasi ini, insya Allah membuat masyarakat itu lebih mudah untuk melaporkan dan mendapatkan bantuan gitu ya. Nah, kalau dari Pak Kalak sendiri Pak, sejak kapan Pak ide tersebut muncul gitu? Ya, jadi kebetulan ide ini muncul pada saat tanggap darurat dan saya masuk di Klatim 2 waktu itu kebetulan. Jadi ada permasalahan seperti ini, dan kebetulan juga di Klatim 2 ini harus membuat proyek perubahan dalam bentuk inovasi-inovasi yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kemudian ini yang saya angkat, Si Tangguh ini, dan kemarin juga sudah saya launching ya, baru soft mungkin ya, karena ada beberapa hal yang masih kita persiapkan. Dan ini saya pikir satu terobosan yang cukup baik sedikitnya, karena selama ini kan kita hanya berpikir levelnya itu masih 4.0. Iya. Ya. Nah, sekarang kita coba melangkah ke 5.0. Bagaimana bukan hanya aplikasi dengan aplikasi, tapi kita melibatkan masyarakat langsung. Nah, sehingga apa yang kita harapkan tentunya ini akan bisa maksimal untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi ini. Kita harapkan ke depan banjirnya sih boleh-boleh aja, tapi masyarakat yang terdampak oleh banjir itu bisa kita minimalisir. Tentunya juga nanti bagaimana juga dinas instansi terkait juga tetap banjirnya juga kita harus kurangi ya, dengan nanti bagaimana mungkin koordinasi di tingkat pusat, di tingkat nasional untuk supaya dibuatkan danau-danau di daerah hulu sehingga airnya tidak dikirim langsung kemari semua. Kemudian juga di hilir ini kalinya kita perbaiki, tentunya itu domainnya dari teman-teman di PSDA. Ya, mungkin ada normalisasi, bantaran kali kita bersihkan, jangan ada bangunan-bangunan. Kemudian masyarakat juga harus ikut membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Saya pikir seperti itu. Nah Pak, untuk pelapor sendiri itu bisa dari masyarakat dan bisa siapa saja melaporkan ya Pak ya, melewati aplikasi Si Tangguh itu. Ya. Untuk proses pelaporan melalui aplikasi Si Tangguh itu seperti apa Pak? Ya, jadi nanti kalau untuk masuknya tentunya di-download dulu, ya di-download. Kemudian setelah di-download, sama seperti aplikasi yang lainnya, pada saat di dashboard awal itu kita bisa lihat informasi-informasi, dan itu kita akan update gitu ya. Informasinya misalnya terjadi gempa bumi di Jogja seperti kemarin, itu nanti tim akan mengupdate di situ ya. Nah, kemudian ada informasi-informasi tentang simulasi-simulasi kebencanaan. Itu juga kita akan update terus, bagaimana sih simulasi sederhana kalau terjadi banjir, kalau terjadi gempa bumi dan sebagainya gitu. Nah, tapi pada saat kita ingin interaktif dengan melaporkan kejadian, kita harus registrasi. Registrasi dulu, sama seperti aplikasi yang lain saya pikir ya. Nah, pada saat kita meregistrasi,
Nah itu kita tentunya diminta data-data, dan untuk tidak kemudian berseliweran informasi-informasi yang tidak jelas dari orang-orang gitu ya, Pak, ya? yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari hoax, makanya pada saat registrasi kita mintakan NIK. Oh, pakai NIK ya. Pakai NIK. Nah, supaya nanti jelas bahwa ini ketahuan, karena sekarang kan kita sudah tunggal. NIK itu kan hanya punya satu orang angkanya. Angka-angka yang ada di NIK itu. Nah, kemudian setelah masuk registrasi, baru kemudian bisa melaporkan melalui foto, ya, kemudian ada narasinya juga, titiknya di mana dan sebagainya, pelapornya siapa, langsung dikirim. Saya notinya langsung masuk ke aplikasi di sini, dan juga nanti ada jalur khusus noti itu yang untuk bisa masuk ke saya, kemudian ke manajer dan SPV, sehingga saya nanti bisa ada jalur khusus untuk memerintahkan langsung apabila kemudian dari Pusdalop itu ada kendala atau agak lambat atau saya lihat responnya agak kurang apa, itu saya bisa langsung. Begitu juga manajer dalam hal ini Kabid Datlog, Kabid Kedaruratan dan Logistik, serta SPP Supervisor dari tim penanggulangan bencana yang ada di kita. Nah, dari situ kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim personil ke lokasi yang terjadi bencana dengan membawa barang-barang yang sesuai dengan bentuk bencananya tadi, seperti saya sampaikan tadi. Selesai, dilaporkan lagi Pusdalop, di follow up lagi kepada pelapor dalam aplikasi bahwa sudah selesai dilaksanakan. Nanti muncul di aplikasi pelapornya, seperti kita pakai aplikasi kendaraan gitu ya, itu muncul kan bisa direspon dengan bintang dari 1 sampai 5. Selesai prosesnya. Jadi masyarakat sudah bisa melihat alurnya. Itu sebagai bentuk akuntabilitas. Ya, Pak. Ya. Nah, tadi kan aplikasi ini kan melalui digitalisasi ya. Banyak juga masyarakat yang masih buta nih kok soal aplikasi ini. Sosialisasi apa Pak yang akan dilakukan ke depannya, kamu? Ya, memang di tahap pertama ini, di jangka pendeknya, kegiatan yang kita lakukan itu yang pertama membangun aplikasi ini, kemudian EWS. Nah, kemudian bagaimana supaya aplikasi ini bisa berjalan dari sisi pelaporan, maka harus ada aturan, ya, supaya di kecamatan, di desa, peraturan dari bawah itu agar menyiapkan. Nah, kalau tidak ada aturan yang mengikat, maka itu tidak jadi kewajiban kan gitu. Nah, aturan ini akan kita support dengan Perbuknya juga sedang berproses. Ya, kemudian untuk tahap jangka menengahnya, nah ini memang untuk sosialisasinya. Tapi untuk tahap di awal pun kita sudah lakukan itu. Yang pertama pada saat kemarin kita sudah soft launching, ya. Kemudian ya acara-acara talkshow seperti ini mungkin kita akan lebih masifkan lagi. Dengan berbagai narasumber yang ada, terutama yang nanti yang aktif di masyarakat, kemudian di tempat-tempat ruang-ruang publik yang bisa kemudian mengiklankan atau menyampaikan informasi-informasi ini, seperti videotron kita yang ada di SKC, yang kemudian di stadion, ya, kemudian di komplek perkantoran Pemda, kemudian nanti juga melalui sosmed tentunya ya, sosmed Pemkab, sosmed FPRB, sosmed yang ada di BPBD Kabupaten Bekasi, semua itu akan kita masifkan. Tentunya nanti juga dengan dibantu oleh teman-teman dari FPRB yang memang luar biasa. Jadi di Indonesia salah satunya yang sudah terbentuk FPRB sampai dengan desa. Salah satunya di Indonesia. Bahkan untuk level kecamatan aja mungkin bahan baru kita kali ya. Tapi sampai dengan ke desa, insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan ini saya pikir sudah selesai semua yang untuk di desa. Nah ini satu instansi tadi katakanlah di kecamatan itu ada 20 atau 25 pengurusnya ya. Ya. Nah kemudian di desa juga seperti itu. Nah jadi kalau 187 desa plus kelurahan dikali 25 ya. Nah itu sudah sekian personil, itu kita bisa untuk bagaimana mensosialisasikan ini. Tambah lagi destana yang ada di desa ya. Saya pikir tentunya ini menjadi hal penting ya Mbak Adis ya, artinya apa gunanya aplikasi ini kita buat kalau kemudian masyarakat juga tidak mau memanfaatkan ini. Tapi dari sisi lain kita juga melihat bahwa masyarakat juga melihat apa manfaatnya, ya, apa kelebihannya. Nah itu yang kita akan terus
berupaya untuk menyempurnakan, memperbaiki hal-hal yang kurang, sehingga keberadaan aplikasi ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kemudian masyarakat pasti akan mau menggunakan aplikasi. Oke, berarti ini juga merupakan tugas dari FPRB itu sendiri ya Teh ya, untuk mensosialisasikan bagaimana aplikasi ini agar bisa berjalan dengan baik. Nah, bentuk sosialisasi seperti apa nih yang akan dilakukan FPRB ke depan? Jadi saat ini kan sedang ada pembinaan juga di desa. Jadi sambil membina teman-teman di desa, kami juga sambil mensosialisasikan aplikasi Si Tangguh ini. Bahkan banyak dari mereka yang bertanya kapan itu bisa kita mainkan aplikasinya, bisa kita gunakan seperti apa. Mereka sudah tidak sabar justru. Sudah sangat excited. Karena ini merupakan salah satu inovasi terbaru di BPBD untuk untuk masyarakat itu bisa bersentuhan langsung dengan orang-orang dari BPBD gitu kan. Betul, dan keunggulan dari aplikasi ini juga kan agar lebih cepat ya Pak ya, penanganan bencana itu sendiri. Penanganan bencananya lebih cepat gitu ya. Kemudian setiap ada bencana itu bukan hanya masyarakat saja yang tahu, tapi masyarakat setempat saja yang tahu, tapi yang lain juga. Dan kemudian ada satu hal juga yang perlu saya sampaikan, bahwa aplikasi ini pada saatnya nanti saya akan kembangkan itu. Kemarin memang saya sudah sempat ke Kementerian Kominfo, ketemu dengan Pak Bambang Wiagono, beliau Direktur e-Government. Beliau menyampaikan bahwa sebetulnya sekarang semua stasiun TV itu harus bisa menginformasikan apabila terjadi bencana. Ya, nah makanya TV-TV sekarang itu yang set box, TV digital atau apalah semacamnya. Pada saat kita katakan kita beli TV baru, itu kan selalu diminta isi data tuh, isi data sampai dengan kode pos. Nah, jadi kita masuknya melalui kode pos itu. Misalnya katakan wilayah Kali Ulu, tahu-tahu airnya naik. Nah, kita bisa setting di situ Kali Ulu itu kode posnya berapa? Kode posnya 111 misalnya, satunya 5 kali gitu misalnya. Maka kita masukkan angka 1111 itu, semua TV digital yang ada di situ langsung muncul di situ. Air naik, banjir, informasi. Tapi acara TV-nya tidak terputus. Jalan terus acara TV, cuma keblok. Keblok artinya muncul, bukan kayak running tag, emang di tengah gitu. Bahwa di lokasi ini, Kali Ulu, sesuai dengan kode pos yang ada di masing-masing tadi, air naik dan masyarakat diminta untuk persiapan untuk evakuasi mandiri. Langsung peringatan langsung kepada masyarakat. Nah, itu sebetulnya akses itu diwajibkan kepada seluruh TV nasional, dan itu yang sedang kita akan bicarakan dengan Kementerian Kominfo, bagaimana untuk Bekasi ini pilot proyek pertama di Indonesia untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan dengan dibangunnya aplikasi ini kita memang sangat dimungkinkan untuk bisa lakukan itu. Mudah-mudahan, mohon doa dari semuanya, ini bisa jadi pilot project yang memang sangat bermanfaat untuk masyarakat ke depan. Iya, dan memang aplikasinya keren banget tuh Pak, kalau memang benar bisa langsung diluncurkan seperti itu Pak ya. Nah, setelah aplikasinya nanti ibaratnya sudah launching nih Pak, sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, untuk yang diharapkan seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentunya masyarakat itu jadi melek dengan bencana ya, artinya bisa tahu bencana itu seperti apa dan sebagainya. Sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati di beberapa kesempatan, bahwa memang Pak Bupati kita juga kan kepala BPBD, jabatan definitifnya di provinsi ya. Nah, di beberapa kesempatan beliau menyampaikan bencana itu tidak bisa kita kurangi. Yang bisa kita kurangi itu resikonya. Kemudian kali ya, kenapa kita konsennya ke kali? Karena memang domain di Bekasi ini yang paling sering terjadi itu banjir. Kali itu memang sudah fitrahnya dia pada saat-saat tertentu itu dia meluap. Sudah fitrahnya harus seperti itu. Mau kali di belahan dunia manapun memang seperti itu. Ya, ada siklus 1 tahunan, ada siklus 5 tahunan, ya, atau 10 tahunan. Artinya mereka memang sudah seperti itu. Nah, di luar negeri, kenapa kemudian pada saat luapan kali itu tidak ada dampak apapun yang ditimbulkan? Karena memang di bantaran kali yang tempat air meluap itu mereka sudah siapkan, sudah disiapkan tempat-tempat kantong-kantong air, atau
daerah-daerah bantaran kali itu tidak dibangunkan untuk jadi bangunan yang permanen. Misalnya dijadikan lapangan olahraga, dijadikan tempat-tempat taman bermain dengan pohon-pohon tertentu yang tahan banjir gitu misalnya ya. Jadi pada saat air meluap, air naik tapi tidak ada masyarakat di sini. Tidak langsung kena ke masyarakat Ya, tapi memang daerahnya kosong atau dipakai buat tempat parkir, begitu air meluap parkir pindah gitu kan. Jadi tidak ada dampak-dampak yang itu. Beda dengan yang ada di Bita karena memang kondisi di Bita itu ya pertama kalinya sudah sedimentasi ya, kemudian turapnya kita tidak ngangkat lumpurnya, kemudian juga ditambah dengan bangunan-bangunan yang bahkan bukan hanya di bantaran kali, ada sebagian wilayah kita ini juga memang di atas kali bangunannya, gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita perlu memberikan pengertian kepada masyarakat. Kita perlu mengedukasi masyarakat karena dampak dari bangunan-bangunan tersebut itu untuk daerah yang lebih hilir lagi akan lebih besar, gitu. Bahkan di lokasi tersebut pun akan terjadi bencana. Nah, jadi kita berharap karena ini menjadi tanggung jawab bersama, jangan ada lagi bahasa itu bahwa loh ini pemerintah kemana aja, FPRB dibentuk tapi ngapain aja, gitu kan? Ya kami nggak mungkin bisa mengurangi bencana, gitu. Nah, jadi resiko yang akan ditimbulkan itu ya pelan-pelan kita coba memberikan pengertian, kita edukasi masyarakat, bisa tadi juga jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Menjadi teguran ini untuk dinas-dinas terkait ya agar segera diberantas bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali tersebut ya. Oke, mungkin dari Teh Tuti sendiri nih sebagai Ketua FPRB Kabupaten Bekasi yang sudah sering mendampingi BPBD Kabupaten Bekasi, ada masukan nggak untuk BPBD Kabupaten Bekasi? Jadi masukan nggak ada, cuma hanya akan mengapresiasi karena dengan bantuan atau dengan bimbingan dari Pak Bupatinya sebagai salah satu sebagai Ketua BPBD Provinsi Jawa Barat tentunya, terus kemudian ada Pak Sekda yang selalu mensupport, apalagi Pak Kalak kita sangat amat inovatif. Jadi alhamdulillah saya sangat mengapresiasi kinerja BPBD hari ini. Keren, BPBD Kabupaten Bekasi keren. Mantap. Oke, sahabat Bamukti, kayak kita sudah lewat dari 30 menit ya bincang-bincang, gak berasa banget nih sahabat Bamukti. Nah, itu tadi yang bisa dapat disampaikan dari Bapak Kalak BPBD Kabupaten Bekasi, ada Bapak Muklis, dan juga dari Ketua FPRB Kabupaten Bekasi ada Teh Tuti ya. Semoga semuanya bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua, dan aplikasi Si Tangguh ini memang sangat membantu kita juga ya Pak ya untuk mendekatkan yang jauh. Bukan menjauhkan yang dekat ya, tapi mendekatkan yang jauh. Jadi bencana juga bisa kita minimalisir untuk terjadinya risiko bencana. Oke, sahabat Bamukti, mungkin itu aja bisa dapat kita sampaikan. Terima kasih Pak Kalak dan juga Teh Tuti atas waktunya, dan sahabat Bamukti terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk follow sosial media Bamukti dan juga Diskominfo Santri Kabupaten Bekasi. Kalau gitu saya Nadif pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.